Wabah Justinian yang terjadi pada 541 sampai 549 Masehi adalah epidemi dahsyat yang melanda seluruh wilayah Laut Mediterania dan Eropa. Wabah ini secara khusus menghancurkan Kekaisaran Sasania dan Kekaisaran Bizantium, terutama kota Konstantinopel. Nama wabah ini diambil dari Kaisar Bizantium Justinianus I berkuasa pada 527 sampai 565 Masehi. Menurut catatan sejarawan istananya, Procopius sempat terjangkit penyakit ini pada tahun 542 dan berhasil sembuh. Sayangnya, wabah ini mencapai puncaknya di ibu kota Kekaisaran dengan merenggut sekitar 1/5 populasi. Menurut sumber sezaman, wabah di Konstantinopel diyakini dibawa ke kota tersebut oleh tikus-tikus yang terinfeksi melalui kapal-kapal pengangkut gandum yang datang dari Mesir. Pada tahun 2013, para peneliti akhirnya mengkonfirmasi dugaan lama bahwa penyebab wabah Justinian adalah Yersinia pestis, bakteri yang sama yang bertanggung jawab atas maut hitam atau Black Death yang menghantui Eropa di abad-abad berikutnya. Maut hitam atau Black Death adalah pandemi pes bubonik yang melanda Eropa dari tahun 1346 hingga 1353. Pandemi ini menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah manusia, merenggut hingga 50 juta jiwa setara dengan 50% populasi Eropa di abad ke-14. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang menyebar melalui gigitan kutu dan udara. Sebagai salah satu peristiwa yang paling bersejarah di Eropa, maut hitam meninggalkan dampak besar pada populasi, ekonomi, dan budaya, sekaligus menandai dimulainya pandemi pes kedua. Asal-usul maut hitam masih menjadi perdebatan. Analisis genetik menunjukkan bahwa bakteri Yersinia pestis berevolusi sekitar 7.000 tahun yang lalu pada awal era Neolitik. Cacar adalah penyakit yang tidak dikenal di Meksiko pada abad ke-16, bahkan di seluruh benua Amerika sebelum kedatangan bangsa Eropa, penduduk asli Amerika belum pernah terpapar penyakit-penyakit yang melanda di dunia timur, sehingga mereka tidak memiliki kekebalan atau daya tahan terhadapnya. Penyakit ini dibawa ke tanah Meksiko oleh bangsa Spanyol dan menjadi salah satu faktor utama runtuhnya Kekaisaran Aztec. Penduduk asli Meksiko menjadi salah satu yang pertama mengalami wabah cacar, dan banyak yang tak mampu bertahan melawan penyakit ini. Pada tahun 1520, gelombang pertama wabah cacar menewaskan sekitar 5-8 juta orang. Kemudian pada periode 1545 hingga 1576, gelombang kedua menyebabkan kematian hingga 17 juta jiwa. Pandemi pes ketiga adalah wabah besar pes bubonik yang dimulai di Yunan, Tiongkok pada tahun 1855. Wabah ini menyebar ke seluruh benua yang berpenghuni dan menyebabkan lebih dari 12 juta kematian di India dan Tiongkok, dan mungkin lebih dari 15 juta jiwa di seluruh dunia. Di India yang saat itu berada di bawah kekuasaan British Raj, lebih dari 10 juta orang tewas, menjadikannya salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pandemi ini dianggap aktif hingga tahun 1960. Ketika jumlah korban di seluruh dunia turun menjadi sekitar 200 jiwa per tahun, meskipun demikian, kematian akibat pes tetap tercatat setiap tahun hingga sekarang, meskipun dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Pes bubonik berasal dari populasi hewan seperti tikus di Asia Tengah yang telah terinfeksi, dan selama berabad-abad menjadi penyebab kematian di antara populasi manusia, baik migran maupun penduduk setempat di wilayah tersebut. Spanish flu. Pandemi flu 1918 hingga 1920 yang juga dikenal sebagai Great Influenza Epidemic atau salah satu kaprah disebut flu Spanyol adalah salah satu pandemi influenza paling mematikan dalam sejarah. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza A subtipe H1N1 dengan kasus pertama yang terdokumentasi pada Maret 1918 di Kansas, Amerika Serikat. Dalam waktu singkat, kasus-kasus lainnya mulai muncul di Prancis, Jerman, dan Inggris pada April 1918. Selama 2 tahun, pandemi ini menyebar dalam 4 gelombang berturut-turut, menginfeksi hampir sepertiga populasi dunia, diperkirakan sekitar 500 juta orang. Korban jiwa diperkirakan mencapai 17 juta hingga 50 juta orang, bahkan mungkin setinggi 100 juta jiwa, menjadikannya salah satu pandemi paling mematikan sepanjang masa. Pandemi ini terjadi menjelang akhir Perang Dunia I, di mana negara-negara yang berperang berusaha menyembunyikan berita buruk untuk menjaga semangat rakyat. Namun, surat kabar di Spanyol yang netral dalam perang melaporkan bahwa ini dengan bebas, sehingga penyakit tersebut keliru diidentifikasi sebagai flu Spanyol. HIV atau AIDS. Pandemi global HIV atau AIDS dimulai pada tahun 1981 dan hingga kini menjadi isu kesehatan masyarakat yang serius di seluruh dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, hingga tahun 2023, HIV/AIDS telah merenggut sekitar 40,4 juta nyawa, sementara sekitar 39 juta orang di seluruh dunia masih hidup dengan HIV. Sejak kasus pertama HIV atau AIDS dilaporkan pada tahun 1981, virus ini terus menjadi salah satu pandemi paling mematikan di dunia. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menyatakan bahwa HIV tetap menjadi masalah kesehatan yang signifikan di banyak bagian dunia. Pada tahun 2018 saja terdapat sekitar 1,7 juta kasus baru HIV dan 37,9 juta orang hidup dengan HIV. Dari jumlah tersebut, 24,5 juta orang menjalani terapi antiretroviral, yaitu pengobatan untuk mengendalikan virus ini. Sayangnya sekitar 777.000 orang meninggal akibat penyakit terkait AIDS pada tahun 2018. COVID-19. Pandemi COVID-19 juga dikenal sebagai pandemi virus corona, disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disebut SARS-CoV-2, dan dimulai dengan wabah di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Dalam waktu singkat, wabah ini menyebar ke berbagai wilayah Asia dan akhirnya meluas ke seluruh dunia pada awal 2020. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah ini sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional pada 30 Januari 2020 dan pada 11 Maret 2020 pandemi ini resmi diumumkan. Gejala COVID-19 bervariasi
mulai dari tanpa gejala hingga mematikan. Namun gejala yang paling umum meliputi demam, sakit tenggorokan, batuk malam hari, dan kelelahan. Virus ini sering menular melalui partikel udara, membuatnya sangat mudah menyebar. Mutasi SARS-CoV-2 menghasilkan berbagai varian dengan tingkat infektivitas dan keganasan yang berbeda-beda yang menantang upaya pengendalian pandemi.